silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia, menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian berbalasan dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman belukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa sebelum masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau telah bersama-sama dengan jemaat-Mu melalui ibadah virtual ini. Kami mau mohon Roh-Mu yang kudus Bapa untuk menyertai di dalam firman-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu yang hina ini dan kepada semua jemaat pada malam hari ini Bapa, dan biarlah Engkau berikan pengertian bagi kami untuk kami boleh mengerti
akan firman Tuhan pada malam hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berdasarkan bacaan yang terambil dari Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Demikian bunyinya. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelinya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dan lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini yang terambil dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 dengan judul Pemimpin yang Bertanggung Jawab. Kalau kita melihat Imamat ini merupakan kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang cara menghampiri Tuhan dan menjelaskan standar kehidupan yang kudus yang ditetapkannya pada umat Israel. Dari pembacaan yang kita baca ini kita melihat bagaimana Harun dan anak-anaknya sebelum mereka melakukan tugasnya terlebih dahulu mereka melakukan korban penebusan dosa dulu. Karena kita tahu Harun dan anak-anaknya ini adalah suku Lewi yang ditugaskan Tuhan untuk menjadi penjabat gereja, yaitu yang melayani dalam ibadah. Dan mereka juga harus dikuduskan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan di sini setelah mereka melakukan ritualnya untuk umat Israel. Dan mereka melakukannya sesuai dengan aturan yang telah dikatakan Tuhan melalui Musa, dan itu dilakukannya mereka dengan penuh serius dan tanggung jawab,
sehingga segala sesuatunya dipersiapkan dengan benar-benar, dan sehingga semuanya terselesaikan. Dan kita melihat pada ayat yang ke-22 dan 23 ini dikatakan, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat 3 dikatakan, Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan kenapa kemuliaan Tuhan? Karena apa yang dilakukan pada saat itu benar-benar dengan tanggung jawab yang penuh, sehingga semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat 24 kita melihat, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Dan di sini kita melihat dari pembacaan kita ini, kita mau belajar sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita saat ini, baik sebagai seorang karyawan maupun seorang pelajar, sebagai seorang presbiter, ataupun sebagai seorang suami, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan ini harus dilakukan dengan penuh keseriusan. Dan tanggung jawab itu dibutuhkan kecakapan, keseriusan, dan kejujuran dan kesabaran. Karena dengan melakukan tanggung jawab yang sudah diberikan tugas kita itu, haruslah kita melakukannya dengan sepenuhnya, sehingga akan terwujud hasilnya itu bukan untuk kita sendiri, tapi semua orang akan merasakan berkatnya. Begitu juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar dari pembacaan ini, melalui imamat ini, bagaimana para imam dan umat Israel mengucap syukur sebagai ungkapannya di mana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan mereka mau memberikan yang terbaik melalui korban yang diberikan itu. Dan mereka memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Sehingga akhirnya apa? Pemberian mereka itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah kondisi COVID ini, kita melihat kehidupan ini semakin hari tidak menentu. Dan inilah yang mau kita belajar dari kehidupan, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang harus tetap kita lakukan. Sebagai anak, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus menghormati. Orang tua itu adalah hal yang wajib, yang tidak boleh dilewatkan, dan itu harus dilakukan. Karena tanggung jawab yang kita lakukan di dalam pekerjaan, kita belajar untuk tidak menggunakan waktu yang ada semau kita sendiri, tapi kita menggunakan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam imamat ini, segala sesuatu yang diberikan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan melalui Musa ini tidak boleh dikurangi atau tidak boleh dilebihkan. Semuanya itu harus pas, cukup apa adanya. Dan kita melihat seperti doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Semuanya itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Jadi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah kondisi yang ada ini, baik kita sebagai presbiter, sebagai jemaat, mari kita bersama-sama memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, akan nyata hasilnya dan akan membuat orang lain
menjadi berkat. Dan begitu juga di tengah kondisi saat ini di mana kita akan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai di mana pendeta akan beralih tugas dan ada tugas yang dipercayakan kepada panitia untuk melakukan pencarian dana. Mari kita sama-sama memberikan support, semangat sehingga tanggung jawab pada panitian yang diberikan mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan kejujuran dan kesabaran. Dan begitu juga kita sebagai jemaat mengambil apa yang dapat kita lakukan, kontribusi yang bisa kita lakukan. Kita bersama-sama menjalankan tugas sebagai pemimpin yang bertanggung jawab sesuai dengan firman pada malam hari ini. Marilah kita menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tetap taat setia melakukan kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan ini, kita akan membuka kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, sesulit apapun. Kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan, dan biarlah kita bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Siang malam musim tahun gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di dalam tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari tidak menentu akibat virus COVID-19 ini Bapa, yang membuat banyak orang menjadi cemas, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang dan menolong, karena semua hidup ada di dalam tangan-Mu dan pengharapan ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami mau berdoa bagi wabah virus COVID-19 yang masih berlangsung sampai detik ini Bapa. Tidak hanya di negeri kami, tapi di seluruh dunia mengalami hal seperti ini Bapa. Dan kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu Bapa. Di tengah kondisi saat ini, kami tetap berpegang menjalankan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh setiap apa yang telah dikatakannya Bapa, untuk melakukan segala protokol kesehatan untuk mencegah berlangsungnya mata rantai COVID-19 ini Bapa. Dan kami mau berdoa juga bagi para medis dan para sukarelawan yang telah mau mengambil bagian di dalamnya untuk menjadi para medis untuk merawat mereka yang terkena COVID ini Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus tubuh jasmani mereka, kesehatan mereka,
sehingga mereka dapat merawat pasien dengan baik dan benar, dan sehingga banyak mereka yang terkena virus ini dapat pulih kembali dan sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Dan kami juga berdoa bagi para peneliti untuk mendapatkan vaksin yang sedang dipersiapkan Bapak untuk memutus mata rantai ini Bapak. Biarlah vaksin ini dapat terselesaikan dan semua dapat mendapatkan vaksinnya sehingga dapat COVID ini dapat berlalu dan terhenti. Dan semua itulah kerinduan yang ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu dan seluruh dunia mengharapkan semua ini dapat selesai dan dapat beraktivitas seperti semula. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan kami juga berdoa gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa, biarlah boleh menjadi berkat dan berikan bimbingan dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan dan setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini Bapa, yang mengalami kekhawatiran akan kehidupan ini Bapa, dan biarlah gereja boleh memberikan kekuatan dorongan untuk tetap semangat. Dan kami juga menyerahkan seluruh jajaran gereja GPI, jemaat GPIB dimanapun berada, biarlah Tuhan juga ambil bagian di dalamnya dan biarlah GPIB boleh menjadi berkat. Dan kami juga menyerahkan jemaat GPIB Hosea terkhususnya Bapa, biarlah Tuhan memberkati para presbiter yang ada, para pelkat-pelkat, komisi-komisi, dan seluruh, dan juga Bapak Pendeta dan keluarganya. Tuhan berkati dan seluruh jemaat-Mu Bapa, juga pegawai gereja. Tuhan memberkati semuanya Bapa, biarlah mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya ini. Kami juga menyerahkan seluruh program yang ada di tengah-tengah GPIB Hosea, juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan campur tangan dan biarlah Tuhan juga memberkati para panitia yang telah dipersiapkan untuk penggalangan dana untuk utus sambut dan perayaan Natal dan sinode yang akan berlangsung Bapa, dan biarlah Tuhan campur tangan dan berikan kekuatan semangat bagi mereka untuk melayani dengan penuh sukacita. Dan semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, terkhususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta para menteri dan stafnya di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelangsungan, keamanan dan ketertiban bangsa kami, begitu juga dengan kesejahteraannya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga memulihkan ekonomi bangsa kami ini Bapa, di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat marifat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semuanya boleh berlalu. Juga Engkau tahu kondisi-kondisi yang terjadi saat ini Bapa, bencana alam akibat badai yang terjadi Bapa, dan biarlah Tuhan juga campur tangan menolong mereka sehingga mereka dikuatkan, dimampukan, mereka yang mengalami kondisi bencana alam ini Bapa, dan biarlah pemerintah juga campur tangan dan menolong mereka, membantu untuk kelangsungan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara ini dalam kondisi apapun Bapa, biarlah Tuhan ikut campur tangan di tengah-tengah kondisi bangsa ini. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita
Nyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-melimpah, dan bejana pamerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenankanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan pulang, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari kita melakukan tanggung jawab tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab sehingga menjadi berkat. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.